Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amerul Ma'ruf dengan NIM 1020124001334 dari kelas T4806. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Design of Radiation Therapy Problem yang diadaptasi dari buku Introduction to Operation Research karya Hiller dan Lieberman, edisi tahun 2021. Nah, materi ini membahas penerapan metode linear programming dalam bidang medis, khususnya dalam perancangan terapi radiasi bagi pasien kanker. Nah, melalui metode matematis, kita dapat menentukan kombinasi sinar radiasi yang paling efektif untuk menghancurkan sel kanker tanpa memberikan dampak berlebih pada jaringan yang sehat. Nah, kasus yang digunakan dalam studi ini adalah seorang pasien yang bernama Mary yang didiagnosis menderita kanker pada area kandung kemih dengan kondisi yang sudah cukup parah. Untuk memberikan peluang terbaik dalam proses penyembuhan, Mary akan menjalani perawatan intensif berupa terapi radiasi menggunakan peralatan medis yang paling mutakhir. Nah, terapi radiasi bekerja dengan cara menembakkan sinar ionisasi dari luar tubuh pasien. Sinar ini akan menembus jaringan tubuh dan menghancurkan sel kanker. Namun, efeknya tidak hanya mengenai sel kanker, melainkan juga dapat mempengaruhi jaringan sehat di sekitarnya. Nah, oleh karena itu, perancangan dosis radiasi harus dilakukan dengan hati-hati agar dosisnya cukup tinggi untuk membunuh sel kanker, tetapi tidak berlebihan sehingga tidak merusak jaringan tubuh yang sehat. Nah, pada bagian ini kita akan mulai merancang model matematis dan terapi radiasi untuk pasien Mary. Nah, tujuan dari desain ini adalah menentukan kombinasi dua sinar radiasi, yaitu beam 1 dan beam 2, serta menentukan intensitas masing-masing sinar agar distribusi dosis yang dihasilkan optimal dan aman bagi pasien. Nah, kita misalkan si X1 adalah dosis pada titik masuk untuk beam 1. Nah, dalam satuannya itu kilowatt, dan X2 adalah dosis pada titik masuk untuk beam 2. Nah, tujuan utama dari model ini adalah meminimalkan dosis radiasi yang terserap oleh jaringan sehat. Jaringan sehat harus terlindungi semaksimal mungkin. Fungsi objektifnya dapat ditulis sebagai Z sama dengan 0,4 untuk X1 plus 0,5 X2. Nah, 0,4 dan 0,5 di sini menunjukkan besarnya fraksi radiasi dari masing-masing sinar yang diserap oleh jaringan sehat. Semakin kecil nilai Z, semakin aman efek radiasi terhadap jaringan non-kanker. Nah, selanjutnya terdapat 3 batasan utama yang harus dipenuhi agar tetap terapi efektif sekaligus aman bagi pasien. Nah, batasan pertama adalah untuk jaringan kritis atau critical tissues. Nah, yaitu organ vital yang sangat sensitif terhadap radiasi. Nah, dosis radiasi total yang diterima jaringan ini tak boleh melebihi 7 kilowatt. Nah, model matematisnya yaitu 0,3 ditambah 0,3 X1 plus 0,1 X2 kurang dari sama dengan 7. Nah, artinya kombinasi antara sinar pertama dan kedua tidak boleh melampaui ambang batas tersebut agar jaringan kritis tidak rusak. Nah, selanjutnya untuk batasan kedua yaitu tumor region. Nah, bagian ini harus menerima dosis radiasi yang cukup untuk membunuh sel kanker, yaitu sebesar 6 kW. Maka batasannya 0,5 X1 tambah 0,5 X2 sama dengan 6. Nah, untuk yang batasan kedua ini dosis harus tepat di 6 kW, tidak kurang agar terapi efektif dan tidak lebih agar tak menimbulkan efek samping tambahan. Nah, untuk batasan ketiga itu ada di center of tumor, yaitu bagian paling dalam dari tumor, yaitu bagian paling dalam dari tumor.
yang paling sulit dijangkau oleh radiasi. Nah, untuk memastikan sel kanker di pusat tumor benar-benar hancur, dosisnya harus minimal 6 kilorod. Nah, persamaannya menjadi 0,6x1 tambah 0,4x2 lebih besar sama dengan 6. Nah, selain itu karena dosis radiasi tidak mungkin bernilai negatif, maka berlaku syarat non negatif di sini, yaitu X1 dan X2-nya lebih besar atau sama dengan 0. Nah, dengan demikian kita memiliki model lengkap linear programming yang terdiri dari fungsi tujuan utama, yaitu meminimalkan dosis pada jaringan sehat, meminimalkan dosis pada jaringan sehat, 2 variabel keputusan yaitu X1 dan X2, serta 3 pembatas utama untuk masing-masing area tubuh. Nah, model ini kemudian akan kita selesaikan menggunakan metode simplex dengan pendekatan artificial variable method agar dapat diperoleh dosis radiasi yang optimal bagi si Mary. Nah, model yang udah dibangun menggambarkan hubungan antara intensitas masing-masing sinar dengan dosis radiasi yang diterima oleh area tubuh tertentu. Melalui model ini kita dapat mensimulasikan bagaimana perubahan dosis BIM 1 dan BIM 2 mempengaruhi efek terhadap jaringan sehat dan jaringan kanker. Tahap berikutnya adalah melakukan formulasi matematis ke dalam bentuk standar linear programming agar dapat diselesaikan secara sistematis menggunakan metode simplex. Modelnya kita ubah dalam bentuk standar dengan menambahkan variabel tambahan. Fungsi objektifnya tetap, yaitu sama dengan 0,4x1 tambah 0,5x2 tambah 0x3 tambah 0x4. Nah, setiap waktu persamaan diubah menjadi bentuk persamaan agar dihitung. Untuk kendala yang berbentuk kurang dari atau sama dengan, kita tambahkan variabel X3. Nah, sedangkan untuk kendala yang berbentuk lebih besar atau sama dengan, kita tambahkan di X4. Nah, maka modelnya akan menjadi seperti ini. Setelah itu, kita memiliki bentuk kanonik. Nah, agar model artificial ini bisa diselesaikan dengan metode artificial variable, kita tambahkan variabel buatan pada persamaan yang tidak memiliki variabel dasar. Nah, variabel buatan ini disebut X5 dan X6. Nah, persamaan lengkapnya yaitu menjadi seperti ini. Nah, X5 dan X5 yang tambahin di sini, dan ini ada X6-nya juga di sini. Nah, yaitu untuk mencapai fungsi objektifnya, itu menjadi Z sama dengan 0,4x1, 0,5x2, 0x3, 0x4, minimize X5 dan minimize X6. Nah, dengan M sebagai bilangan besar yang berfungsi sebagai peneliti agar variabel buatan tidak menjadi bagian dari solusi akhir. Oke, kita langsung aja masuk ke iterasi 1. Nah, pada iterasi pertama kita mulai dengan menentukan baris awal dari variabel buatan. Kemudian dilakukan perhitungan nilai ZJ dan selisih CJ min ZJ untuk mengetahui variabel mana yang akan masuk ke basis berikutnya. Nah, langkah ini merupakan tahap awal menemukan arah perbaikan menuju solusi optimal. Nah, pada iterasi kedua dilakukan penggantian variabel basis yang lama dengan variabel basis yang baru berdasarkan hasil perhitungan pada iterasi pertama. Nah, nilai-nilai pada tabel simplex kemudian diperbarui untuk mendapatkan nilai fungsi tujuan yang lebih kecil. Proses ini menunjukkan bahwa solusi harus bergerak ke arah yang lebih optimal. Oke. Nah, pada iterasi ketiga, semua nilai CJ dan min ZJ sudah bernilai positif atau sama dengan 0. Artinya kita telah mencapai titik optimal. Nah, hasil akhirnya yaitu ini. X1 sama dengan 12, X2 sama dengan 0, Z sama dengan 4,8. Nah, maka kita peroleh dari hasil itu semua, kesimpulannya adalah bahwa dosis optimal untuk Mary adalah dosis BIM 1 sebesar 12 kW dan dosis BIM 2 itu sebesar 0 kW. Dengan kombinasi ini, dosis total yang terserap oleh jaringan sehat adalah 4,8 kW.
Nah, yang merupakan nilai minimum model ini menunjukkan bagaimana linear programming dapat digunakan untuk menyeimbangkan antara efektivitas pengobatan dan keamanan pasien. Oke. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa penerapan operational research melalui metode linear programming tidak hanya bermanfaat di bidang industri, tapi juga sangat relevan dalam dunia medis. Dalam kasus ini, metode tersebut mampu membantu perancangan terapi radiasi yang efektif, efisien, dan aman bagi pasien kanker. Nah, demikian presentasi saya mengenai design of radiation therapy problem. Terima kasih. Apabila ada kata yang salah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.